Tidak ada yang namanya kawan sejati dan tidak ada yang namanya lawan sejati. Tak tertandingi, nggak akan ada yang bisa ngelawan. Cuman PR-nya satu, akankah PDIP rela jika ternyata Ganjar Pranowo yang akan mewakili partai mereka? Tapi apakah mungkin pendukung Anies Baswedan akan mau lagi menerima Pak Prabowo Subianto? Mengingat apa yang terjadi di masa lalu. Padahal sebenarnya halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Elektabilitas Ganjar Pranowo ini melejit drastis. Kenapa drastis? Saya akan tunjukkan nanti. Tapi dengan angka yang sangat, kalau kita bilang ini mengagetkan ini, bahkan ada sebuah teori yang mengatakan bisa saja nanti pilpres atau pemilu ini hanya akan terjadi satu kali putaran saja. Artinya apa? Salah satu kandidat akan memenangi pemilu dengan perolehan suara di atas 50%. Betulkah itu akan terjadi? Kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya ini. Survei ini dilakukan oleh Carta Politika dan direktur eksekutifnya ini Mas atau Ko ya, Yunarto Wijaya atau Mas Toto ini disebutnya. Ini mengatakan bahwa elektabilitas Ganjar Pranowo saat ini bercokol di angka 29,2%. Di antara mungkin sekitar 10 nama atau 9 nama yang lainnya. Dan mengikuti beliau ini ada Pak Prabowo Subianto di angka 23% dan juga Anies Baswedan di angka 20%. Dan ini kenaikan yang luar biasa dari sebelumnya. Ini beberapa mungkin minggu atau bulan yang lalu ya. Ini masih di angka 26,6% Pak Ganjar ini. Dan Pak Prabowo Subianto ini 22%, Pak Anies ini 19,7%. Semuanya naik, tapi kenaikan signifikan dialami oleh Pak Ganjar Pranowo. Nah, kita akan lihat kira-kira akan seperti apa nantinya. Tapi harus kita ingat bahwa ini semua catatannya adalah jika pemilu dilakukan sekarang. Elektabilitasnya itu saat ini. Nanti belum tentu. Yuk kita akan lihat, dan memang elektabilitas yang sifatnya sementara ini, tapi kebiasaannya sih cenderung naik ya, kecuali terjadi sebuah isu yang memang akhirnya membuktikan sebaliknya. Atau kalau ala anak-anak sekarang itu disebutnya cancel culture. Nah, tapi kenaikannya ini memang signifikan sekali. Saya catat di sini Oktober 2020, Pak Ganjar ini masih 2,6%. Dan terus kemudian di bulan Maret 2022, kemarin ini masih 11,6%. Bahkan bukan beliau saat itu nomor satunya, tapi saat ini beliau ini menduduki 29,2%. Nah, dan ini adalah angka yang fantastis, yang otomatis ada yang bilang jika ternyata nanti Pak Ganjar ini mau dipasangkan dengan siapapun, maka angkanya ini nggak akan tertandingi, akan terus melaju melibas semua yang ada. Nah, seperti kita ketahui, Pilpres ini kan calon kuat dibagi jadi calon kuat dan calon yang biasa seperti itu. Calon kuat ini ada 3 besar. Ada Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Di bawahnya ini ada Mas Erick Thohir, ada Mas Sandiaga Uno, ada Mbak Puan Maharani, ada Kang Ridwan Kamil, ada Mas AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono, ada Pak Airlangga Hartarto, dan ada Bu Khofifah Indar Parawansa. Dan ini sebenarnya adalah nama-nama yang ya persentasenya mungkin di bawah 5%. Nah, ini biasanya akan dijadikan cawapresnya. Capresnya adalah 3 ini tadi. Dan 3 ini kalau digabung-gabung, ini siapapun yang bareng sama Ganjar itu pasti akan jadi pemenang. Karena Pak Ganjar di sini itu 29,2%. Sehingga kalau ditambahkan oleh Pak Prabowo udah otomatis itu 1 kali putaran. Jadi kalau misalkan nih kita anggap saja Ganjar Pranowo dan Sandiaga Uno ini kalau digabungkan itu di 34,3%. Sedangkan Anies Baswedan dengan AHY ini cuma 27%. Ini kalau kita gabungkan dengan yang kecil-kecil aja ya. Dan Prabowo Subianto dengan Puan Maharani ini hanya 23,3%. Apalagi jika ternyata Ganjar Pranowo digabungkan dengan Prabowo Subianto. Nah, kalau dengan Pak Prabowo ini otomatis 29,2 dan 23%. Ini sudah 50% lebih. Dan artinya pemilu cuma 1 kali putaran. Tapi apakah mungkin jika ternyata Pak Ganjar dengan Pak Anies? Kalau saya sih harapannya begitu ya. Cuman ini kayaknya agak kecil kemungkinannya. Mengapa saya pengen seperti itu? Karena sejak Pak Anies ini ada gitu, saya tuh merasakan sepertinya momen ini digunakan oleh orang-orang yang mengusung politik identitas untuk menunjukkan dirinya lebih terang lagi. Ya walaupun politik identitas ini adalah sesuatu yang wajar dan politik identitas sesuatu yang terjadi di mana-mana. Tetapi sepertinya ini adalah satu hal yang dilihat sebagai peluang. Dan saya berharap kalau ternyata Pak Anies dan Pak Ganjar ini satu perahu
mungkin kita akan bisa kembali ke tahun ya mungkin 2014, 2015 dulu sebelum semua kekacauan ini terjadi. Nah, tapi apakah mungkin jika ternyata nanti Pak Prabowo Subianto dan Pak Anies Baswedan ini akan bersatu melawan Pak Ganjar. Nah, maka sebenarnya ini adalah pertarungan yang seimbang. Karena siapapun yang bareng dengan Pak Ganjar ini akan mendekati 50% dan Pak Prabowo Subianto dan Anies Baswedan ini jika disatukan itu 43%. Ingat ya, jika pemilu dilakukan hari ini. Tapi apakah mungkin pendukung Anies Baswedan akan mau lagi menerima Pak Prabowo Subianto, mengingat apa yang terjadi di masa lalu? Padahal sebenarnya hal ini akan jadi sebuah pertarungan yang akan menarik dan kontestasi politik ini pasti akan tidak pernah seperti ini. Harapannya sih kita pengennya satu putaran. Sekali putar kita dapatkan presiden, karena kita tahu bahwa pemilu ini memang mengkonsumsi dana APBN yang luar biasa sekali. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja, dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Dan kalau seandainya Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo ini sudah pasti akan pecah dan akan sekali pemilu selesai. The Magician ini kartu yang menunjukkan semuanya akan benar-benar tak tertandingi, nggak akan ada yang bisa ngelawan. Cuman PR-nya satu, akankah PDIP rela jika ternyata Ganjar Pranowo yang akan mewakili partai mereka dan mendampingi Pak Prabowo Subianto? Dan pertanyaannya, siapa yang akan jadi presidennya? Pak Prabowo Subianto atau Pak Ganjar Pranowo? Kalau secara pengalaman, Pak Prabowo Subianto sudah pernah 2 kali dan ini adalah kesempatan terakhirnya untuk nyapres. Kalau dari senioritas juga seperti itu. Tapi popularitas Pak Ganjar ini sangat-sangat tidak terbendung. Dan ada satu fakta yang lainnya bahwa Pak Ganjar Pranowo dengan elektabilitas 29,2%, ini diyakini bahwa popularitasnya ini tuh belum dipergunakan 100%. Jadi yang digunakan ini masih sekitar 70 sekian persen. Itu menyisakan 27% lagi dukungan baru yang akan masuk, yang otomatis akan meningkatkan 29,2%-nya. Ini meningkat jauh melejit meninggalkan capres-capres yang lainnya. Sedangkan di sini dikatakan bahwa Pak Prabowo Subianto ini sudah 90%. Jadi orang itu sudah tahu semua dan nggak akan bisa mengambil pasar yang lain kecuali dia mengakuisisi pasar itu tadi. Dan Pak Anies Baswedan ini sudah 85%. Otomatis mengingat bahwa tadi perhitungannya hanya dilakukan di hari ini, maka hari kedepannya ini sebenarnya juga akan paling cerah untuk Pak Ganjar Pranowo. Tapi PR sesungguhnya Pak Ganjar Pranowo adalah di tiket kader partai yang harus dia kantongi agar bisa dicalonkan oleh PDIP menjadi capres atau cawapresnya. Karena jika tidak, maka percuma saja. Dia hanyalah seorang kader partai biasa dengan popularitas yang sangat tinggi. Dan otomatis ini meninggalkan Mbak Puan Maharani yang pasti akan dimajukan. Nah, pertanyaannya, apakah Bu Megawati akan mendukung Pak Ganjar Pranowo dan tidak akan memajukan darah dagingnya sendiri Mbak Puan Maharani? Sehingga keputusan sebenarnya ada di Bu Megawati Soekarno Putri. Jika ternyata dalam waktu 1,5 tahun atau 17 bulan ini dia bisa menaikkan elektabilitas Mbak Puan, maka tentu saja Mbak Puan yang akan dimajukan. Tetapi kayaknya akan sangat mustahil. Atau kalau tidak, ya beliau harus merelakan tiket partai akan diberikan kepada Pak Ganjar Pranowo yang memang sudah jauh hari kelihatan tajinya. Tapi sebelum itu kalau menurut saya kerja yang lainnya ini harus diberikan lagi. Karena sudah 2 kali kemarin ini Bu Mega ini blunder memberikan sebuah statement perkara minyak goreng yang terus kemudian dianggap ya disayangkan komentarnya karena dianggap tidak berpihak kepada wong cilik yang sedang kesulitan dengan naiknya harga minyak goreng yang terjadi. Sepertinya beliau mungkin harus mencari public relation consultant lagi untuk bisa memilihkan mau apa yang akan dirilis ke media sosial, mungkin yang milenial di sini. Sehingga jika memang tersisa 15 bulan lagi itu tadi, apakah kesabaran yang harus terjadi atau malah sebaliknya
dengan sangat agresif menaikkan elektabilitas, karena jika tidak dan tetap diam saja, maka harus bersabar lagi Mbak Puan menunggu mungkin 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi nanti, dan harus memajukan Pak Ganjar Pranowo. Nah, mungkin ada ketakutan jika ternyata yang dimajukan bukan darah daging, ya akan terjadi permasalahan seperti yang dimajukan ini ternyata bukan penerus tahtanya, maka akan terjadi hal yang saat ini terjadi antara partai PDIP dan juga Pak Jokowi, yang pada awalnya beliau ini bukan kader partai, tapi terus kemudian dimajukan karena memiliki elektabilitas yang sangat tinggi. Tapi kan kita harusnya tahu, sama-sama tahu, bahwa sebenarnya Pak Ganjar ini adalah seorang Soekarnois sejati. Nah, dan jika Pak Ganjar di sini tidak diberikan kartu atau tiket partai, maka sebenarnya nggak usah berhitung politik atau memerlukan seorang doktor politik untuk bisa menghitung ini. Maka kita akan tahu bahwa partai-partai lain akan dengan senang hati dan sabar menunggu Pak Ganjar akan berpindah perahu. Tapi apakah mungkin? Mengingat yang tadi saya katakan, dan apakah mungkin juga PDIP tidak melihat peluang ini? Dalam politik, apapun bisa terjadi. Tidak ada yang namanya kawan sejati dan tidak ada yang namanya lawan sejati. Maka kita harus tahu bahwa ini semua akan bisa berubah, bahkan hingga dalam hitungan detik nantinya. Tapi jika saya diizinkan untuk memberikan postulat saya sendiri, maka sebenarnya saya akan tetap bertaruh kepada Pak Ganjar Pranowo di sini. Karena saya tetap merasakan selama ibu kota negara itu masih di Jakarta, maka Presiden Republik Indonesia ini selain beragama Islam, laki-laki, dia itu juga harus seorang Jawa. Bukan karena saya seorang Jawa juga, tapi mengingat yang terjadi ini, Presiden Indonesia ini semuanya itu kan orang-orang Jawa. Kalaupun seorang wanita, ini terjadi karena menggantikan presiden yang dilengserkan. Dan kalaupun ternyata itu juga bukan Jawa, itu juga menggantikan presiden yang juga dilengserkan. Maka saya tetap percaya, karena di antara semua yang ada di situ, yang Jawa tulen itu cuman Pak Ganjar Pranowo. Betul atau betul? Tapi ini hanyalah postulat saya. Bisa saja saya salah. Saya tidak pernah sekolah politik. Saya juga bukan pengamat politik di sini. Saya hanya membaca menggunakan kartu saya dan mencoba memasukkan sejarah di dalam perhitungannya. Tapi bagaimana menurut pendapat kalian semua? Coba hilangkan kedengkian, hilangkan dukungan yang sifatnya subjektif, dan coba untuk melihat apa yang ada dan berhitung bersama saya. Menurut kalian siapa Presiden Indonesia yang selanjutnya? Terima kasih, sampai jumpa dan salam.